Kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ibrani 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Ibrani ini penulisnya tidak disebutkan. Surat ini terutama ditulis kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus, karena begitu hebatnya lah penganiayaan terhadap orang yang percaya kepada Yesus pada zaman itu, sampai-sampai mereka ingin meninggalkan iman percaya mereka dari Tuhan Yesus. Penulis menantang para pembacanya, yaitu yang pertama, untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Yang kedua, untuk terus maju menuju kedewasaan rohani. Dan yang ketiga adalah
untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 1-4, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Pada masa perjanjian lama, Allah mengutus para nabinya kepada Israel untuk menyatakan kehendaknya. Dan di perjanjian baru, Allah mengutus Yesus, putranya, untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka bisa merespon dengan pertobatan. Setelah menyediakan pengampunan dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, Kristus mengambil kedudukan yang penuh kekuasaan di sebelah kanan Allah sebagai perantara ilahi, imam besar, juru syafaat, dan pembaptis dengan roh. Dan kedudukan Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi karena dia adalah putra Allah dan juga lebih tinggi dari malaikat. Di dalam ayat 5-14, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Semua malaikat hanyalah pelayan Allah yang harus menyembah Tuhan Yesus dan yang bertugas melayani manusia. Di dalam ayat 6 dan 14. Dan sebaliknya, Tuhan Yesus disapa Allah sebagai Raja kekal yang bertahta di atas semua ciptaan yang tunduk dan takluk di hadapannya. Di dalam ayat 8-12. Semakin kita menyelami keagungan dan karya Tuhan Yesus, seharusnya kita semakin tunduk dan taat tanpa syarat. Cara satu-satunya mewujudkan ketundukan dan ketaatan itu adalah dengan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hati kita. Jadi setiap pikiran kita, Dialah yang mengendalikannya. Setiap perkataan kita, Dialah yang dimuliakan. Dan setiap perbuatan kita. Tidak mudah ya, karena itu marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Dia dan dimampukan Tuhan kita untuk melakukannya supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.